Apa dia? Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini Mas PKN, silakan persiapan. Mbak. Ya, baiklah anak-anak. Untuk hari ini sebelum pelajaran dimulai, silahkan kalian mengisi daftar hadir dengan cara menulis di chat. Sekali lagi, sambil menunggu, sudah datang, kalian mengisi daftar hadir. Wajib mengisi daftar hadir dengan cara mengetik di menu chat. Ya, monggo Pak Waridi. Terus PPT-nya yang mana ya Pak? Kan yang ini. Terus yang mana? Semuanya itu. Hari ini semua? Satu kan, satu-satu. Yes, hari ini saja Pak, yang hari ini. Ya. Hari ini yang Herut kan. Hari ini Harus satu layar. Untuk bisa-bisa. Oh. Misalnya Dari ini urut jadi satu. Ini nggak bisa dibuka. Ya? Oh ya sudah dua. Ya. Yang berikutnya. Oh bisa. Wih, kayak kemarin. Itu diopakan dong. Yang kedua. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu yang saya takutkan itu. Kenapa ya? Matanya sana terproteksi. Terproteksi. Buangnya gimana sih depan? Saya coba buang. Pak anggur yang bisa nih. Diopakan sih. Kalau anggur bisa. Itu dibuang apanya itu?
Ini kuning-kuningnya loh maksudnya itu, Bu. Yang menyebabkan itu kuning-kuningnya saja itu. Kemarin Mas Anggun ceritakan untuk proteksi di laptopnya Pak Faridi. Jadi bisa dibukanya di laptopnya Pak Faridi. Oh. Di laptop yang lain nggak mau karena terproteksi gitu. Apa pakai bisa dipindah nggak dia? Kalau dipindah ke sini lagi ya, kita nggak bisa buka. Harus dibuka proteksinya. Cuma saya nggak paham. Oh iya. Membukanya di laptop saya ya berarti ya. Kalau pakai itu bisa dibuka pakai laptop kalau hari itu bisa. Iya, membuatnya di sini. Kemarin sudah ada Pak Anggun. Ini kan sudah selesai pengumumannya. Apa? Pengumumannya sudah selesai. Sudah. Oh iya. Sudah. Headsetnya dia menurut. Oh ya. Headset biar Mana, Bu? ini. Selamat pagi, anak-anak. Mengenalkan, nama saya Waridi. Tiba saatnya bagi kita untuk belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada semester 1, tema pertamanya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu tema kita pertama pada semester 1 ini. Maka ada sahabat Anda yang bertanya terkait tema perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaannya, apakah BPUPKI? Anak-anak, BPUPKI Anda bisa lihat di buku paket PPKN kelas 7, merupakan sebuah badan atau lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh Jepang
BPUPK ini singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai Dokurtsu Junbi Chosakai. Pengumuman pembentukannya oleh Jepang 1 Maret 1945. Tetapi baru berhasil dilantik pada tanggal 29 April 1945. Dan badan ini dilantik pada tanggal 29 itu, 29 April 1945. Sebulan kemudian, badan ini mengadakan sidang. Sesuai dengan strukturnya, ada ketua dan wakil ketua serta anggota. Ketuanya adalah Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung. Dalam buku paket ada singkatan KRT. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Pedyo Diningrat. Itu ketuanya. Sedangkan wakil ketuanya adalah Raden Panji Suroso. Jadi kalau di buku paket ada istilah R, itu maksudnya Raden Panji Suroso. Ada satu lagi wakil ketua dari Jepang, yaitu Ichibangase Yoshio. Itu yang dari Jepang. Itulah anak-anak tentang BPUPKI. Sahabat Anda, ada yang bertanya. Dia membaca bahwa pada masa penjajahan Jepang, kita itu orang Indonesia sangat menderita. Maka pertanyaannya, mengapa pada masa penjajahan Jepang rakyat Indonesia sangat menderita? Pertama, anak-anak, itu karena pada masa penjajahan Jepang memperlakukan sebuah sistem pekerjaan rakyat atau rakyat dipekerjakan dengan nama Romusa. Nah, Romusa ini sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada praktek Romusa ini, pemuda-pemudi, laki-laki terutama ini, dikumpulkan oleh tentara Jepang, kemudian beberapa di antaranya dibawa ke luar negeri. Banyak yang dipekerjakan di Myanmar atau Burma atau Birma. Untuk apa mereka di sana? Mereka dipekerjakan untuk misalnya membangun jalan ketika Jepang menjajah di negara itu. Jalan-jalan dibangun, tapi menggunakan tenaga dari rakyat Indonesia. Banyak yang kelaparan, banyak yang sakit, dan banyak sekali yang meninggal dalam praktek Romusa Jepang ini. Itu sebab penderitaan yang pertama, anak. Yang kedua, Jepang memperhatikan sistem ambil paksa. Apakah sistem ambil paksa? Sistem ambil paksa ini adalah sistem di mana Jepang mengambil hasil pertanian, bahkan pakaian juga, pakaian-pakaian rakyat kita diambil secara paksa dari rakyat oleh bala tentara militer Jepang.
Kalau hasil panen, bahkan para petani-petani inilah yang membawa atau menyetorkan hasil panennya itu ke kamp-kamp di mana Jepang ada di sana. Di kamp-kamp hunian bala tentara Jepang. Dibawa ke sana dan tentu tidak dibayar. Namanya ambil paksa. Oleh karena itu pada masa Jepang, rakyat yang banyak yang terkena penyakit. Penyakit yang populer pada saat itu adalah penyakit busung lapar. Rakyat kita sakit, perutnya besar, tapi lapar. Lapar karena tidak dapat makan dengan baik. Tidak dapat makan dengan kenyang karena hasil buminya dibawa oleh tentara Jepang. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, anak-anak, pada masa Jepang memperlakukan rakyat Indonesia sebagai budak. Jadi ada praktek perbudakan. Terutama perempuan-perempuan Indonesia banyak sekali yang diperlakukan sebagai budak. Dibawa ke mana-mana, ke pusat-pusat camp di mana tentara Jepang berada di sana. Kemudian wanita Indonesia, perempuan Indonesia dipekerjakan dengan tanpa digaji atau diberi honor atau disejahterakan, tetapi disengsarakan. Itu namanya perbudakan. Dalam konteks perbudakan, maka tidak ada hak bagi budak waktu itu rakyat Indonesia, terutama perempuan-perempuan, untuk membela diri, untuk berpendapat, atau minta ini, minta itu, untuk kesejahteraannya. Nggak bisa. Nah, tiga hal inilah yang membuat rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang menjadi sangat menderita. Itulah jawaban ketika ada sahabat Anda yang bertanya, kenapa pada masa Jepang Indonesia atau rakyat Indonesia sangat menderita. Pada tema ini juga, anak-anak, ada sahabat Anda yang bertanya. Pertanyaannya, mengapa sih Indonesia dijajah oleh Jepang? Kok tiba-tiba dijajah oleh Jepang? Tidak lama sebenarnya anak-anak Indonesia dijajah Jepang. Kembali ke pertanyaannya, mengapa Indonesia dijajah Jepang? Pertama, karena pada saat itu, pada saat Jepang masuk ke Indonesia, sebetulnya yang sedang menjajah Indonesia adalah Belanda. Adalah bangsa Belanda. Nah, pada waktu yang sama sedang berlangsung di dunia ini sebuah perang besar, namanya Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua ini, Belanda masuk kelompok sekutu. Nah, sekutu berhasil dipukul mundur saat itu oleh Jepang. Jadi Jepang dengan kekuatannya, dengan bala tentaranya, berhasil mengalahkan sekutu. Ini dia namanya perang kan, ada kalah ada menang. Pada tahun 1942, sekutu kalah. Nah, dengan kekalahan sekutu, maka Belanda yang sedang menjajah Indonesia ini juga harus mengakui kekalahannya. Harus menyerahkan kekuasaannya atas Indonesia kepada Jepang. Oleh karena itu, tahun 1942, Jepang yang tengah memenangkan perang ini berhasil menguasai semua taklukan sekutu, termasuk Indonesia yang satu dijajah oleh Belanda. Nah, Belanda yang sedang menjajah Indonesia ini kalah
dan menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, sejak saat itulah Indonesia menjadi jajahan Jepang. Itulah anak-anak kenapa kita dijajah oleh Jepang. Anak-anak, terkait dengan tema perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan tadi Jepang menjajah Indonesia, sedemikian menderitanya rakyat kita, Jepang kemudian memberikan janji akan memerdekakan Indonesia, janji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada pertemuan percobaan yang lalu, ini juga sudah pernah saya singgung sedikit, mengapa Jepang gagal memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Jadi janji saja ya, janji, tetapi kemudian tidak berhasil tertunaikan. Mengapa Jepang gagal memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Pertama, karena Jepang memang tidak bertahan lama. Kalau Belanda bisa 3,5 abad, kalau Jepang ini, jadi kalau dia hitung waktunya 3,5 tahun. Kemenangan Jepang tidak bertahan lama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentara-tentara sekutu, jadi saya bilang sekutu, ini gabungan negara, tergabung di dalam sekutu itu adalah Inggris, Amerika Serikat, dan tentu Belanda ya. 3 sekutu ini yang tergabung dalam sekutu, setelah tahun 1942 dikalahkan oleh Jepang, berusaha melakukan balasan, ya. Berusaha membalas kekalahannya. Maka dengan upayanya bagaimana mengalahkan Jepang, satu persatu daerah dan atau negara yang dikuasai Jepang kemudian dapat kembali ke sekutu. Nah, khusus Amerika Serikat sebagai bagian dari kelompok sekutu ini, ketika kalah kan sedih ya. Jadi membuat bagaimana menang. Nah, dalam diamnya Amerika Serikat menyusun kekuatan dan merancang sebuah bom. Ada bom yang dikembangkan dari teori Albert Einstein, namanya bom atom ya. Bom atom berhasil dibuat oleh Amerika Serikat dan pada tanggal 6 Agustus 1945 sekutu dalam hal ini Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima ya. Di Hiroshima 6 Agustus 1945. Tidak hanya satu kali, 3 hari kemudian, itu tanggal 9 Agustus 1945, sekutu kembali menjatuhkan bom di Nagasaki. Satu bom atom jatuh di Hiroshima saja, ratusan ribu orang meninggal, tewas seketika. Hingga penduduk Jepang menjadi sangat berkurang drastis ya. Apalagi ditambah dengan bom yang kedua di kota besar berikutnya itu kota Nagasaki. Maka sangat banyak jatuh berguguran korban dari rakyat Jepang, bukan tentaranya ya. Rakyat Jepang ratusan ribu orang meninggal dalam pengumuman oleh Amerika Serikat ini.
Oleh karena itu kemudian ada pidato dari Kaisar Hirohito 5 hari kemudian ya. 5 hari kemudian setelah pengeboman Nagasaki, Kaisar Hirohito menyampaikan pidatonya. Pidato kekalahan ya. Pidato kekalahan dan menarik seluruh tentara yang ada sedang di berbagai negara termasuk yang di Indonesia. Oleh karena itu setelah pengeboman ini bala tentara Jepang lari terbirit-birit dari Indonesia menuju ke negerinya untuk berkumpul dengan rakyat yang masih tersisa di sana. Begitu anak-anak, mengapa Jepang gagal tidak jadi memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Ada rencana sih Jepang memberikan janji kepada Indonesia. Indonesia kau akan tak beri kemerdekaan. Tapi janji tinggal janji, karena sebelum janji kemerdekaan diberikan, Jepang sudah lari terbirit-birit dari Indonesia kembali ke negerinya. Pada tema perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kalau tadi kan Jepang gagal memberi janji ya, memberikan janjinya. Nah, sekarang mengapa sih Jepang sempat berjanji untuk memberikan kemerdekaan? Anak-anak, Jepang pada masa akhir-akhir sebelum menyerah kaitan itu menyadari bahwa Perang Dunia II akan mengalami kekalahan karena satu persatu daerah-daerah dan negara-negara yang sudah dikuasai Jepang mulai dikuasai oleh sekutu, maka untuk mendapat dukungan dari rakyat, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Jadi alasan pertama, karena disadari oleh tentara Jepang sendiri, wah, dalam perang ini kita akan mengalami kekalahan. Begitu. Kemudian yang kedua, tanggal 18 Juli 1944, Jepang benar-benar sangat terdesak oleh sekutu. Ya, puncak terdesaknya adalah ketika dibom Nagasaki dan Hiroshima, sangat terdesak. Puncak terdesak di situ. Kemudian alasan ketiga, mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaannya adalah karena untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Ya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang tidak hanya memberikan janji kemerdekaan, sebenarnya banyak juga janji lainnya yang diberikan oleh Jepang ke rakyat Indonesia. Antara lain juga adalah dilakukan dengan cara memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rakyat Indonesia boleh menggunakan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya dalam rangka kayak promosi gitu, iming-iming gitu. Jepang berikan iming-iming kepada rakyat Indonesia supaya didukung. Jepang mengizinkan bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Jepang. Ya. Biasanya nggak boleh nih, tetapi karena ini protek lagi. Karena untuk ngiming-ngimingi, maka ya boleh lah, boleh dikibarkan bendera merah putih di samping ya, berdampingan dengan bendera Jepang.
Begitu anak-anak, kenapa kok Jepang memberikan janji, aneka janji diberikan oleh Jepang kepada Indonesia, yang mana khusus kemerdekaan ini tidak berhasil ditunaikan oleh Jepang kepada Indonesia. Jadi kalau Indonesia merdeka bukan dari Jepang anak-anak ya, jangan keliru. Indonesia merdeka bukan dari Jepang, tapi merdeka karena prakarsa dan kemauan sendiri. Begitu anak-anak. Ini semoga Mau dibuka gitu. dibuka lah. Ini rasanya. Satu. Oh, belum jadi. Sembarangan banget ini tuh. Cuma hapusnya sih langsung dulu. Di stop dulu aja. Nah, terus masuk lagi. Share screen lagi. Nah, kalau udah disable. Kok di low, Bu? Tadi udah disable. Nah, tuh kan, tadi udah disable. Itu udah disable, masuk lagi. Share screen. Nah, semester 1 udah disable. Yang mana? Oh, Yang kenal sekarang. Yang kenal. Kalau di sini nggak jadi apa-apa, Pak. itu udah tak buka proteksinya, Bu. Coba di sini lagi, Bu. Klik kanan, properties, advanced. Ini nggak tulisan. Ini. Centang, oke. Nggak mau. Oh ya, udah di sini udah tak buka tadi. Coba cek lagi. Ini. Ya sebentar Pak, tak selesaikan aja. Saya lihat Bu. Lain waktu saja lah. Lain waktu lagi, Pak. Tanggung ini, Bu. Ya silakan. Iya kan. Sebetulnya sedang ada upaya untuk menampilkan PowerPoint, tapi masih gagal anak-anak, mohon maaf. Walah. Lah sing tak buka sing di laptop. Oh, iya. Oh, Iya. bukannya flash disk. Sorry Pak. Iya. Tak pilih dulu yang di flash disk. Sorry. Nah, iya benar tadi yang tak buka yang di laptop. Ya, sedang dibayarkan lagi nih, Ini udah bisa pasti. Untuk menampilkan supaya anak tidak hanya mendengar, tapi bisa melihat apa yang saya ucapkan. Bisa didengar. Ini jadi. Semoga jadi. Ini berarti punya Pak Wadi langsung ke protek. Ke protek. Ya, langsung ke aja Pak. Ya, langsung di-share aja. Ke USB. Semester 1. Nah, udah jadi dibuka semua.
Terima kasih, Bang Gun. Oke. Anda bisa lihat ini. Bisa lihat Nggak, Bu. tandanya. Oh, ini udah selesai. Berarti yang mana lagi, Pak? Enggak. Ini pas ini. Iya betul itu. Ini udah selesai. Nanti ini Anda bisa lihat ya. Bisa. Oh iya. Oh begitu ya. Anak-anak dilanjutkan ini berhasil ternyata ini berhasil menampilkan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Sampai pada bahasan apa tugas BPPKI sukses begitu ya. BPPKI yang sudah dibentuk oleh Jepang dengan ada niat baik nanti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Apakah tugas itu benar-benar dapat dilaksanakan oleh lembaga tersebut, oleh BPPKI tersebut, oleh Dokuritsu Junbi Tosaka itu? Nah, itu pertanyaannya. Maka jawabannya ya, BPPKI ini sangat sukses melaksanakan tugasnya, sangat sukses. Apa buktinya? BPPKI dari sidang-sidang ini telah sepakat tentang nama dasar negara, yaitu Pancasila. Itu sukses yang pertama ya, kita sudah memiliki nama dasar negara, bahwa nanti negara Indonesia ini, negara Indonesia yang merdeka di kemudian hari nanti akan diberi nama Pancasila. Itu sebabnya mengapa kita sekarang punya dasar negara disebut Pancasila. BPPKI lah yang memberi nama ini. Yang kedua, bukan yang beri nama saja, BPPKI juga berhasil menetapkan 5 dasar dari negara Republik Indonesia yang merdeka nanti. Jadi sudah jelas bahwa negara ini akan dibangun dengan 5 dasar. Hasil berikutnya adalah bahwa BPPKI ini menyepakati sebuah piagam yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ini versi Mr. Muhammad Yamin, dan Gentleman's Agreement menurut Sukirman Widyosunjoyo. Sebutnya begitu ya. Anda bisa lihat istilah ini di buku paket ya. Yang sekarang posisi Piagam Jakarta ini menjadi bagian penting dari naskah keseluruhan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita pakai sampai hari ini. Dan akan terus kita pakai selama Indonesia berdiri jaya kekal abadi. Itu tugas sukses yang ketiga. Nah, sukses yang keempat, bahwa BPPKI berhasil menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar, ya, rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Merdeka. Jadi, anak-anak, dengan penugasan oleh BPPKI terkait dengan untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia, maka tugas berat yang diberikan oleh bangsa ini kepada BPPKI yang walaupun pada studi dibentuk oleh Jepang dapat
terwujud, dapat terlaksana dengan sangat baik. Begitu. Sukses tugas BPUPKI. Bu, saya buka lagi satu lagi. Oh, sendirian, saya. Ya, kan belum ada. Ya, nah, berikutnya, Bu. Ganti. Ya. Nah, ini. Nah, ya betul. Yang 7. Ya. Ini yang kedua saja langsung, Bu. Ini ya. Baik. Anak-anak, berikutnya, kalau tadi apakah BPKI sukses dalam tugasnya? Nah, sekarang ada sahabat Anda yang bertanya, bagaimana sih persidangan BPKI dan apa sih sebetulnya hasil-hasil sidangnya? Bisa kayak tadi, Bu, biar Ustaz. Ini di preview. Ya, nggak mau ya sudah daripada masalah ya kan. Baik, kemudian terlihat, Bu, terlihat. Ya ada. Baik. Sebetulnya BPKI dalam melaksanakan tugasnya ini melampunya dengan sidang-sidang. Ada 2 sidang resmi dan ada 1 sidang yang sebetulnya tidak resmi, tetapi perannya sangat penting. Nah, sidang resmi sekarang. Pada sidang resmi yang pertama, ini ya, yang pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI berhasil menetapkan nama dasar negara, itu Pancasila. Dan kemudian melalui lembaga kecilnya, tidak berhasil melalui lembaga besarnya yang anggota lengkap dari ketua, wakil ketua, dan semua anggota, belum berhasil ada kesepakatan. Tapi kemudian melalui lembaga kecil yang dibentuk oleh lembaga besar untuk merumuskan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan negara ke depan, maka pada sidang ini berarti BPKI berhasil menyusun isi dasar negara. Jadi nama dasar negara sudah jelas Pancasila dan isinya jelas. Di mana itu? Ada di Piagam Jakarta. Atau apa tadi anak-anak? Versi Muhammad Yamin adalah Jakarta Charter ya. Dan versi Sukirman Wirosjoyo adalah Gentleman Agreement. Ya. Itu sidang resmi pertama. Sidang resmi kedua berlangsung 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada saat itu founding father kita, para pendiri negara kita yang tergabung dalam BPUPKI berhasil menyusun rancangan undang-undang dasar. Rancangan undang-undang dasar ini anak-anak sekarang menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kehidupan yang sekarang ini, kehidupan negara ini yang sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hasil kerja BPUPKI. Nah, pada saat yang sama ini membahas Undang-Undang Dasar kan banyak hal ya, banyak sekali dibahas. Sepakat juga tentang bentuk negara. Jadi mengapa Indonesia tidak memakai kerajaan, tidak memakai kesultanan, tidak memakai ratu misalnya. Tidak pakai itu, tapi bentuknya adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini disepakati pada sidang-sidang BPUPKI, terutama pada saat sidang yang kedua resmi ini ya, 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang yang kedua ini juga disepakati tentang pernyataan merdeka dari Indonesia. Jadi ada rencana nanti merdekanya seperti apa sih? Nah,
Direncanakan nanti yang menjadi pernyataan kemerdekaan adalah sebagaimana naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu. Sebetulnya rencana seperti itu ya. Tapi kemudian cerita lain. Nanti dibahas pada kesempatan tersendiri. Pada sidang yang kedua ini dibahas pula tentang wilayah loh ya. Karena wilayah itu macam-macam. Kalau misalnya disepakati mengenai wilayah adalah wilayah kerajaan Majapahit misalnya begitu, maka wilayah Indonesia sekarang, kalau misalnya waktu itu bernegara, wilayah Indonesia adalah wilayah Majapahit misalnya begitu, maka berarti wilayah Indonesia sekarang meliputi Filipina itu ya, Filipina masuk ke Indonesia itu ya, kemudian bahkan di atasnya itu di sebelah utaranya juga masuk ke Indonesia. Kamboja boleh jadi dia bisa masuk ke Indonesia. Kalau yang disepakati adalah wilayah kita adalah wilayah Majapahit, tapi bukan ya. Pada situ para penegara anggota BPPK sepakat bahwa wilayah negara Republik Indonesia nanti adalah wilayah yang sedang dikuasai Belanda atau wilayah bekas jajahan Belanda. Ya. Karena bukan waktu itu zaman Jepang, tetapi yang disinggung sebagai wilayah bukan jajahan Jepang. Karena Jepang berkuasanya masih belum seluas Belanda ya kan. Itu Papua itu belum tidak terlalu disentuh oleh Jepang ya, masih dalam kekuasaan Belanda. Nah begitu. Maka yang menjadi wilayah Indonesia disepakati oleh para penegara, wakil-wakil bangsa Indonesia pada saat itu adalah wilayah bekas jajahan Belanda, wilayah Hindia Belanda. Begitu. Ini sidang yang resmi yang kedua. Anak-anak, ada sidang yang tidak resmi, namanya sidang reses. Artinya anggota-anggota BPKI yang banyak sedang tidak berada di tempat, kembali ke daerah perjuangan masing-masing, dan di Jakarta waktu itu masih berkumpul beberapa tokoh penting, berhasil mengadakan sidang reses. Sidang ini dihadiri oleh 38 orang, dan di sana bentuk panitia 9. Nah, panitia 9 itulah yang berhasil menyusun piagam Jakarta Charter, Gentleman Agreement gitu, atau rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang posisinya di dokumen negara sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya. Demikianlah anak-anak pembelajaran PKN hari ini masih pada tema perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertemuan kita nanti dilanjut pada daring terstruktur dan daring mandiri. Beberapa saat lagi, dan selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Demikian, atas segala perhatiannya disampaikan terima kasih. Saya bertemu pada pertemuan berikutnya, pertemuan virtual berikutnya. Segala kekurangannya mohon maaf. Semoga Anda semua selalu berlimpah kesehatan, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, panjang usia, dan kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya. Selamat siang. Espero ever onward. Begitu nanti anak bahasanya. Ya. Terima kasih. Oke. Itu diturunkan saja. Untuk ada panggung. Jadi ada 2 layar ya.
Sini di sini. Haid kan disuntikan, maaf. Kalau dimunculkan ini dikeluarkan. Oh ini Mas Aris ya? Oh gitu, Bu. Silakan nyatakan dulu untuk ngecek. Apakah ada internet? Kenapa, Bu? Bisa yang saya sendiri saya nggak apa-apa. Oke. Pengumuman dulu. Bagi besok yang besok mengambil bahan mau ikut setelah virtual selesai. Apa? Jadi yang besok mau ikut sekolah mengambil bahan setelah selesai virtual. Setelah ini dari Senin. Hari Senin ya, setelah bahan seragam. Iya. Oke. Yang jadwalnya dari Senin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Nah, ya sebelumnya ada pengumuman, jadi besok ada pengambilan bahan hari Senin ya. Nah itu kalian ambil setelah pembelajaran virtual. Nah, jadi sekitar jam 10 kalian sudah bisa mengambil bahannya. Yang sesuai jadwal. Nah, yang sesuai jadwal ya, kan udah dibagikan jadwal, jadi kalian Mungkin ada jadwal dari Senin sampai Selasa ya. Pengambilan bahan. Oh. Yang Senin berarti untuk kelas yang harus di. Berarti hari Senin kelas A sama kelas B itu dijadwalkan untuk mengambil bahan ya. Jadi kalian nanti setelah pembelajaran virtual bisa mengambil bahan seragam kalian. Itu saja ya. Nah, sebelumnya kita akan sebelum membahas ke mapel, nanti ada KD yang akan kalian pelajari apa saja. Nah, sebentar. Nah, sebentar ya. Di sini. Ini. Oke. Nah ini ya, nanti kalian akan mempelajari kompetensi pada bab pertama nanti ada bab pertama. Nah, KD-nya di sini kalian bisa amati. Nah, di mana kalian akan menghargai dan menghormat. Judulnya adalah lebih dekat dengan Allah dengan sangat indah namanya. Kalian akan mempelajari keimanan kepada Allah diikuti dengan al-asma al-husna, yaitu nama-nama indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, KI pertama, kompetensi pertama ini kalian akan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghargai dan menghayati. Di situ ada nanti perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya, kalian bisa lihat. Kemudian nanti di sini kalian KD-nya yaitu akan mempelajari tentang keimanan Allah, kemudian ada babnya yaitu adalah al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir. Kemudian nantinya kalian akan menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan di mana meneladani al-asma, al-husna, al-alim, al-khabir, sami dan al-basir. Nah, ini nanti dan juga nanti untuk sistem penilaiannya di sini. Ya, Bu. Nah, ini sistem penilaiannya nanti. Kalau bisa diserah lagi di anak kecil banget. Oh iya. Oke, siap. Nanti di anak bisa diperbesar, Pak, Bu. Ininya ya diperbesar ya. Nah, ya. Terus saya minta ruang kosong sini. Nah, nanti untuk kelasnya masih di sini loh, Pak. nah, Oh iya. untuk penilaiannya
Ini nggak bisa ya didol ya ini ya. Oh ini nggak bisa Bu, yang bisa. Bentar, yang bisa didol nanti yang PowerPoint. Nah, ini nggak bisa didol. Nah nanti untuk sistem penilaiannya itu ada penilaian nilai harian. Nah, jadi nanti kalian ada penilaian nilai harian, kemudian ada penilaian ulangan setengah semester, dan juga nanti ada penilaian nilai akhir semester. Dari penilaian itulah nanti dibagi sehingga nanti menjadi nilai akhir untuk kalian semua. Kemudian KKM-nya sekarang itu untuk pendidikan agama Islam adalah 7,0. Jadi nilainya itu minimal standarnya adalah 7,0. Dipastikan nanti nilai kalian harus di atasnya itu. Jadi nilai kalian itu akan baik semua. Nah, seperti itu. Nah, di sini langsung masuk kita ke dalam pembelajarannya ya. Nah, ini belum dikeluarkan. Nah, ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yaitu adalah lebih dekat dengan Allah pada bab pertama ini yang sangat indah namanya. Nah, dari sini ada kuota konsep, yaitu nanti kita akan mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempelajari dan memahami mana al-asma al-husna. Kemudian mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah melalui al-asma al-husna, kemudian menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap al-asma al-husna. Nah, kemarin sudah Pak Aris sharekan ya materinya, karena beberapa anak memang tidak mendapatkan buku paket yang disediakan. Jadi Pak Aris sudah sharekan materinya dalam bentuk file. Jadi kalian bisa mempelajari di sana. Nah, di sini pertama yang kita akan pelajari adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu secara harfiah yaitu adalah artinya percaya. Jadi kalian sudah mempercayai, dikatakan kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sudah percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipercaya, yakin terlebih dahulu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita semua. Nah, itu iman, mana iman. Jadi kalau misalkan kita tidak percaya berarti kita dikatakan belum beriman. Dan tidak hanya itu saja, iman itu tidak hanya kita cukup meyakini dalam hati, ternyata kita juga mengucapkan dalam lisan. Nah, jadi kita juga mengucapkan dalam lisan. Nah, kemudian dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Nah, jadi iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Pembuktiannya adalah perbuatan. Nah, di situ. Jadi kalau orang percaya katanya Allah adalah Tuhannya, namun dia tidak sholat, nah berarti keimanannya masih belum sempurna. Katanya orang beriman, namun dia tidak berpuasa, berarti imannya tidak sempurna. Jadi harus sempurna satu paket. Jadi iman itu diyakini dalam hati, kemudian disampaikan dalam lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Dasarnya apa? Di sini ada dasarnya. Itu Quran Surat An-Nisa ayat 136. Jadi setiap kita meyakini sesuatu, memahami sesuatu, pasti harus ada dasarnya. Ada dasarnya terlebih dahulu, ada latar belakangnya. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Jadi ini disampaikan hanya orang-orang yang beriman saja kepada orang-orang yang beriman. Aminu billahi, tetaplah kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wal kitabi, dan kepada kitabnya. Jadi iman itu kita harus beriman kepada rasul, kepada kitab juga. Kemudian alladzi nazzala, yang diturunkan ala rasulihi sebelumnya. Alladzi anzala min qabl. Situ waman yakfur, barang siapa kalian kafir kepada Allah, billah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir,
faqad dolalan ba'idan. Maka sesungguhnya itu adalah orang-orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Jadi di sini paket dari iman. Nah, ada kita iman kepada Allah. Sini ada paketnya. Iman kepada kitab, Rasul, hari kemudian. Jadi rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya kan, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, takdir. Nah, di situ sudah satu paket. Jadi tidak bisa misalkan kita cuma iman kepada Allah saja. Namun kita juga harus iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul, kemudian hari akhir, dan qada dan qadar, takdir Allah. Jadi itu. Dan kemudian, nah di sini dalam iman kepada Allah kita lihat dari nama-namanya Al-Asma Al-Husna. Jika kita sudah bisa memahami makna ini, Asma Al-Husna ini, maka keimanan kita pun akan semakin bertambah, semakin yakin. Jadi bagaimana sih cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita? Itu dengan kita mengingat nama-namanya, mengetahui kebesaran-kebesarannya. Apa itu nama-nama dari Allah, sifat-sifat dari Allah itu apa? Nah, di situ akan membuat kita lebih mengenal Allah. Kemudian dari apa saja ciptaan-ciptaannya, keagungannya itu apa saja, maka kita akan mengetahui di situ. Nah, di sini Al-Asmaul Al-Husna, yaitu adalah nama-nama Allah yang baik. Asma itu artinya nama, husna itu adalah baik. Jadi Al-Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik. Dan julukan ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak bisa kita mengatakan misalkan seseorang itu mempunyai sifat-sifat yang baik, kemudian kita mengatakan bahwa dia sebagai seorang yang mendapatkan Al-Asma Al-Husna. Tidak bisa. Julukan ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak bisa diberikan kepada orang lain, termasuk nanti sifat-sifatnya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 4 Al-Asma Al-Husna. Sebenarnya namanya itu ada berapa? 99. Ada 99. Kalau kita buka Al-Qur'an, pada cover di belakang maupun di depannya itu ada nama-nama Allah yang berjumlah 99. Namun kita hanya akan mempelajari 4 saja. Kita akan mempelajari 4 saja. Yaitu adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi 4 yang akan kita pelajari. Nah, di buku paket sudah ada, kalian bisa baca sebagai referensi kalian. Nah, dasarnya itu adalah Quran Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 180. Di sini difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Jadi hanya Asmaul Husna ini hanya nama-nama yang dijulukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak bisa kita berikan kepada yang lain. Gelar ini tidak bisa diberikan kepada yang lain, baik itu para malaikat, para rasul, tidak bisa. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini berarti kita menyebut Al-Asma Al-Husna, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya, Al-Alim. Nah, itu sebagai salah satu wujud dari zikir. Nah, zikir ini adalah wujud dari iman secara apa? Iman dengan lisan, kita. Nah, iman tadi apa? Diyakini dalam hati, yakin dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, yaitu diwujudkan dengan zikir, kita berzikir kepada Allah. Kemudian kita sebelum melaksanakan aktivitas, kita berdoa. Nah, itu adalah wujud iman dengan lisan. Nah, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Contohnya apa? Yaitu sholat. Nah, kita melaksanakan sholat, kita berpuasa, kita bersedekah, kita bermuamalah, berperilaku baik kepada sama kita, terhadap lingkungan. Itu salah satu wujud iman dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang selanjutnya, kita akan mempelajari
salah satu dari Asma al-Husna. Yaitu yang pertama adalah Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Yaitu bahwasanya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Nah, jadi tidak ada yang paling pintar di dunia ini, paling cerdas di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita misalkan, wah teman saya itu orangnya cerdas, apa-apa dia tahu. Guru saya orangnya pintar, orangnya pandai, apa-apa dia ketahui. Kemudian sebagainya. Kemudian kita memberikan gelar, wah berarti misalkan dia adalah seorang yang al-alim. Al-alim. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Namun bagaimana kita bisa menyebutnya? Misalkan dia adalah seorang yang alim. Nah, kata-kata kita sering dengar, dia termasuk orang yang alim. Nah, itu diperbolehkan. Nah, karena lafal al di sini hanya diberikan kepada Allah saja. Namun misalkan di belakangnya, misalkan alim itu diperbolehkan diberikan kepada selain Allah. Nah, di situ kalian harus paham ya. Al hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan ada kata al. Nah, di situ maknanya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Seperti itu. Kemudian di sini artinya Allah Maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Jadi apapun yang ada di dunia ini, baik di alam semesta maupun di bumi ini, Allah mengetahui. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena Allah itu sifatnya adalah Al-Alim. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun Allah sudah ketahui. Karena apa? Karena Allah sendiri yang merencanakannya. Allah sendiri yang mengaturnya. Allah sendiri yang sudah membuat narasinya. Nah, ibarat dalam film itu, Allah sudah membuat narasinya. Narasi dramanya itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita cuma tinggal mengikuti alurnya saja. Tuh. Dasarnya kalian bisa lihat dalam Quran surat Al-An'am ayat 56. Makanya tadi sudah dijelaskan ya, kalian bisa baca di dalam buku paket. Nah, kemudian di sini ada contoh. Contoh perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita belajar. Jadi kalian belajar itu sudah termasuk perwujudan dalam meyakini sifat Al-Alim. Itu Allah Maha mengetahui. Nah, maka kita pengetahuan apa saja yang ada di dalam bumi ini, maka kita harus pelajari. Nah, di sini kita mempelajari ilmu-ilmu Allah adalah perwujudan dari sifat Al-Alim. Situ. Kemudian di sini meskipun kita sudah banyak sekali mengetahui ilmu-ilmu Allah, misalkan kita pintar dalam urusan-urusan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum maupun agama, di sini yang harus kita tahu adalah kita harus tetap rendah hati. Karena apa? Di atas langit ada langit. Seberapapun pintarnya kita, pasti ada orang yang lebih pintar. Baik itu masa depan kita maupun masa lalu. Siapa orang yang paling pintar, orang yang paling mengetahui, yaitu adalah Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui. Nah, di sini. Kemudian sifat yang kedua adalah kita akan mempelajari sifat al-khabir. Al-khabir artinya adalah Allah Maha Waspada, alias bisa dikatakan Allah itu, ini masih ada yang cara-cara. Nah, ya Allah Maha mengawasi, sama hanya Allah Maha mengawasi. Apa perbedaannya dengan Al-Alim? Nah, kalau Al-Alim itu Allah mengetahui perkara-perkaranya, namun tidak dikhabarkan. Khabir itu berasal dari kata khobar. Khobar itu maknanya kabar. Nah, ini Allah menghabarkan dari apa yang Ia ketahui, kemudian diinformasikan kepada para makhluknya. Diinformasikan.
Sikan. Nah, di sini ya ada subnya. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah secara detail. Penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada yang salah sasarannya. Nah, jadi mungkin kita bisa berpikiran, nah, babi itu kan haram ya. Lantas kalau itu barang yang haram, kenapa Allah ciptakan babi? Seperti itu. Homer, alkohol. Nah, alkohol itu kan haram ya. Nah, kenapa Allah ciptakan alkohol? Nah, itu ada alasannya. Semua itu meskipun secara kita itu tidak ada demikian itu misalkan lebih baik, tapi kenapa Allah ciptakan? Nah, itu karena ada maknanya sebenarnya yang belum tentu kita ketahui. Nah, di situ. Nah, dalilnya di sini ya, At-Taubah ayat 16. Kalian bisa pelajari di situ. Contoh kecilnya adalah dari sifat al-khabir ini, misalkan manusia banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan. Kemudian mereka banyak menebang pohon-pohon di hutan. Nah, Allah mengetahui perkara tersebut. Kemudian Allah khabarkan, Allah berikan kabar, berikan informasi dengan turunnya hujan, kemudian adanya banjir. Nah, seperti itu. Perbedaan antara al-khabir sama al-alim. Di mana saat al-khabir ini Allah mengetahui perkara-perkara yang kita lakukan. Nah, dampak yang positif maupun yang negatif. Kemudian Allah kabarkan. Contohnya, Allah mengetahui kita belajar. Nah, kemudian kita mengerjakan tugas-tugas. Maka kita dikabarkan dengan hasil dari tugas yang kita lakukan dengan nilai. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Contoh besarnya misalkan seperti tadi, banyak terjadi penebangan di hutan, kemudian orang membuang sampah sembarangan, kemudian Allah kabarkan dengan adanya banjir supaya orang itu bisa mempelajarinya. Kenapa sih terjadi hal demikian? Oh, ternyata itu adalah ulah kita. Kalau Allah tidak berikan akibatnya, maka orang tidak tahu apa dampak dari perbuatan-perbuatan kita. Seperti itu. Kemudian adalah, nah di sini sifat yang diwujudkan dari sifat al-khabir, ini salah ya. Nah, harusnya adalah al-khabir. Yaitu kita diwujudkan dengan waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya. Orang akan waspada dan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala hal sehingga ia mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak menyesal kepada kemudian harinya. Jadi contoh perilakunya adalah kita berhati-hati setiap akan melakukan segala kegiatan, berhati-hati. Kemudian kita bersungguh-sungguh, ya, kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu perwujudannya. Kalau al-alim kita cukup dengan belajar, mencari sesuatu yang belum kita ketahui. Kita kepo, kepo terhadap ilmu-ilmu Allah, baik dunia maupun agama. Kita kepoin itu perwujudan dari sifat al-alim. Nah, kolaborasikan dengan al-khabir. Nah, kita berhati-hati, kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tersebut sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Kalau al-khabir ini identik kita akan mendapatkan hasilnya. Di situ. Kemudian yang ketiga adalah as-sami. Jadi Allah Maha mendengar. Nah, as-sami. Allah Maha mendengar. Nah, di sini artinya pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Baik kita mau di dalam hati, kita bicara dalam hati, maka Allah tetap mendengarnya. Allah tetap mendengar. Bahkan suara-suara yang tidak kita dengar, suara-suara gaib yang kita tidak dengar, itu Allah juga mendengarnya. Allah juga
mendengar. Misalkan kita grundel, kita mengeluh, nah itu Allah pun mendengar kita. Jadi kita harus berhati-hati ya, kita tidak boleh yang namanya berkeluh kesah meskipun itu di dalam hati. Karena apa? Karena Allah tahu. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dalilnya ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, kalian baca, kalian pahami maknanya di sini ya. Kemudian, nah di sini perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita selalu berupaya segala ucapan yang kita katakan itu selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhati-hati dalam segala ucapan kita. Dan kita pun harus peka terhadap informasi. Nah, ini kita peka terhadap informasi baik yang baik maupun yang buruk, yang hak maupun yang batil, yang benar ataupun yang tidak. Nah, kemudian kita pilih mana yang benar. Yang benar nanti kita lakukan. Nah, yang benar maka kita lakukan, yang tidak kita tinggalkan. Di situ kita perbandingkan, misalkan kita melakukan hal ini dan hal itu, nah itu baik yang mana? Nah, misalkan baik yang ini, kita lakukan yang ini, ada pilihan. Misalkan baik yang ini, kita lakukan yang ini, termasuk kompetensi kita. Nah, misalkan ada di situ kita dua keinginan. Ada mapel matematika, misalkan matematika, kemudian ada bahasa Inggris. Di sini kompetensi kita yang mana? Nah, misalkan kita berkompetensi di matematika, maka kita pilih matematika, sesuatu yang paling kita masukkan di dalam ilmu-ilmu kita. Jadi bahasa Inggris kita cukup sekedarnya saja. Kita fokus di matematika, potensi kita pilih. Nah, di situ yang dimaksud perilaku kita memilih, segala informasi kita pilih, kemudian apa yang mampu kita lakukan maka kita lebih ditonjolkan di situ. Itu salah satu perilaku yang mencerminkan bahwa Allah memiliki sifat as-sami, yaitu maha mendengar. Nah, kemudian ada sifat yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah al-basir. Basir ya. Yaitu artinya bahwa Allah itu maha melihat. Oh, jadi maha melihat segala sesuatu, baik itu yang paling kecil maupun yang paling lembut. Yang kecil ada saja terlihat, apalagi yang besar, seperti itu. Meskipun misalkan kita mau bersembunyi pada malam hari, listriknya mati kayak tadi malam itu, pada malam hari kita kulitnya hitam, memakai baju hitam, listriknya mati, disembunyi di goa, maka Allah tetap melihat kita. Dimanapun kita sembunyi, Allah tetap melihat kita. Jadi kalian berhati-hati, meskipun kalian sendiri, tetap ada yang mengawasi. Siapa itu? Oh, Allah. Jadi hati-hati kalian, jangan sampai kalian merasa sendiri, kalian aman, kalian seenaknya sendiri. Dasarnya apa? Dasarnya Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 18, surat yang ke-49. Bunyinya bagaimana? Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib, baik di langit maupun di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sinilah konsepnya. Apa yang kamu kerjakan, kalian hati-hati dalam mengajarkan segala sesuatu, baik itu mau sendiri maupun bersama orang lain, sendiri maupun bersama orang lain. Nah, Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan, nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Hati kalian pun sendiri, jangan seenaknya sendiri. Itu. Nah, di sini nanti ada perilaku yang diwujudkan dalam meyakini bahwa Allah Maha melihat, adalah
kita berusaha semaksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai renungan dan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat kekuasaan Allah yang ada di bumi ini. Wah, ternyata laut itu luas. Wah, bagaimana Allah menciptakan laut yang begitu luasnya, berarti Allah sangat agung. Kemudian kita merenungi dari kebesaran-kebesarannya yang membuat nantinya keimanan kita itu semakin meningkat. Jadi jika kita ingin meningkatkan keimanan, ya salah satunya dengan kita mengetahui makna dari Al-Asma Al-Husna, nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa juga kita harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup kita menjadi lebih terarah. Jadi kita mengevaluasi dari diri kita sendiri. Nah, kita introspeksi, kita evaluasi sehingga kita itu memiliki arah hidup yang lebih baik. Nah, salah satunya kita melihat diri kita sendiri. Salah satu perwujudan dari Al-Basir ini kita melihat dari diri kita sendiri. Potensi apa yang kita miliki, kita lakukan, kita maksimalkan. Kekurangan yang kita miliki, yang itu berpotensi menimbulkan masalah, maka kita tinggalkan. Seperti itu. Salah satu wujud dari Al-Basir. Nah, di sini ada hikmahnya. Ada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian hati menjadi tenang, tidak gelisah. Nah, sepanjang hidupnya itu tidak merasa rugi karena dia selalu memaksimalkan apa yang dia lakukan. Akhirnya dia mendapatkan kesuksesan. Sampai jam berapa sih? Nah, itu dulu ya. Kalian bisa pelajari materi-materi yang lain di buku paket yang kalian sudah dapatkan. Nah, bagi kalian yang tidak mendapatkan buku paketnya, kemarin Pak Aris sudah kirimkan lewat WA ya, yang file, jadi itu plug sama dengan buku. Nah, nanti ada tugas struktur yang akan kalian dapatkan, yang Pak Aris nanti akan kirimkan lewat buku WA, kalian kerjakan, nanti ada jadwal maksimalnya. Dan terakhir Pak Aris akhiri ya, sebelum akhiri kalian jangan lupa tadi yang belum chat nama yang belum absensi di chat, nah kalian absensi. Kemudian informasi yang terakhir jangan lupa ya, hari Senin kelas 7A sama 7B setelah jam virtual kalian bisa mengambil bahan yang sudah disediakan di sekolahan. Mungkin itu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk Zoom hari ini selesai. Kemudian besok karena hari Minggu libur, Zoom-nya juga libur, tugas semuanya libur. Kemudian hari Senin mengulang jadwal hari Senin seperti minggu yang lalu. Yang berikutnya, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu ada jadwal pengambilan bahan dari sekolah. Silahkan kalian mengingatkan ke orang tua, jika kalian mau ikut, misalnya mau pesen apa, itu berangkatnya setelah Zoom selesai. Untuk jadwalnya, hari Senin itu kelas 7AB, Selasa CD, Rabu EF, dan Kamis GH. Itu pengumuman dari sekolah. Kita akhiri Zoom hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Zoom selesai, segera kalian keluar. Tidak perlu berlama-lama.